Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Warsiah SPDI MSI, salah satu dosen pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya telah menjadi dosen sejak tahun 2013 dalam bidang pendidikan agama Islam. Selama menjadi dosen, saya juga mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya pada jenjang S1, saya mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam 1, kemudian mata kuliah Fikih Ibadah, mata kuliah Desain Perencanaan Pembelajaran PAI, mata kuliah Statistik Pendidikan, dan mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Pada jenjang S2, saya juga mengampu mata kuliah Pengembangan Sistem Pembelajaran Berbasis IT dan Pengembangan Evaluasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Statistik Pendidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Statistik Pendidikan merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, yang mana melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan materi terkait konsep dan fungsi statistik pendidikan, kaitannya dengan pendidikan agama Islam, kemudian statistik deskriptif yang akan memberikan wacana terkait dengan bagaimana pengumpulan data, penyajian data, dan tabulasi data, juga terkait dengan statistika inferensial, yaitu berkaitan dengan uji korelasi, uji regresi, atau dalam penelitian disebut dengan uji hipotesis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diantara mampu menegaskan konsep statistik dan penerapannya dalam konteks pendidikan secara meyakinkan. Selanjutnya adalah berkaitan dengan metode pembelajaran. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, baik dalam mata kuliah statistik pendidikan maupun mata kuliah yang lain, saya menggunakan metode pembelajaran DEI, yaitu delivery, di mana setiap awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan rencana pembelajaran semester dan juga membuat kesepakatan kontrak belajar dengan mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami dan mengerti ruang lingkup serta capaian pembelajaran selama 1 semester. Dan juga membuat kesepakatan pembelajaran agar pembelajaran selama 1 semester dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah diharapkan. Metode ini juga saya gunakan untuk menyampaikan materi ajar kepada mahasiswa, baik menggunakan PPT maupun menggunakan bahan ajar lain berupa e-book dan juga referensi terbaru. Dalam pembelajaran, saya juga menggunakan metode interaction, yaitu metode yang melibatkan keaktifan dan keterlibatan mahasiswa di dalam pembelajaran, yaitu dengan cara melakukan diskusi, tanya jawab, maupun praktikum terbimbing, di mana mahasiswa melakukan praktek uji hipotesis dan dibimbing oleh dosen pengampu. Selanjutnya adalah berkaitan dengan asesmen atau penilaian hasil belajar mahasiswa. Asesmen ataupun penilaian hasil belajar mahasiswa merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran karena dapat mengetahui tolok ukur
ataupun keberhasilan mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Komponen penilaian yang kita sepakati dalam mata kuliah statistik pendidikan maupun mata kuliah yang lain biasanya meliputi kehadiran, yaitu keaktifan dan juga presensi di kelas, kemudian pengerjaan tugas mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian komponen ujian tengah semester atau UTS yang dilakukan pada pertemuan ke-8 dan juga komponen ujian akhir semester yang dilakukan pada pertemuan ke-16 atau akhir semester. Yang kemudian dari komponen tersebut, mahasiswa akan ditotal nilainya dan menjadi nilai akhir. Mahasiswa juga dapat melihat nilai hasil belajar mereka melalui LMS yang telah disediakan, yaitu sinauunisula.ac.id. Selanjutnya adalah berkaitan dengan sistem perkuliahan yang kita sepakati dalam pembelajaran. Yang pertama berkaitan dengan presensi. Presensi mahasiswa dan pengisian jurnal mengajar dilakukan melalui sinau.unisula.ac.id. Mahasiswa diharapkan menginstal aplikasi SPSS pada laptop yang telah dimiliki. Selanjutnya, silahkan disimak video pembelajaran statistik pendidikan pada jenjang S1 Prodi Pendidikan Agama Islam. Selamat menyimak. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengantar statistik. Berbicara tentang statistik tentu tidak lazim ketika kita tidak mengetahui bagaimana definisi dari statistik itu sendiri. Secara konsep, statistik adalah sebuah metode untuk mengolah dan menafsirkan data kuantitatif. Kuantitatif merupakan salah satu metode penelitian ya. Jadi dalam penelitian itu ada dua metode. Yang pertama kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Kumpulan data itu berupa angka. Data adalah angka. Bidang kajiannya tentu sesuai bidang keilmuan kalian. Fungsi dari statistik itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi deskriptif. Deskriptif secara bahasa kan menggambarkan ya. Jadi fungsi statistik itu menggambarkan angka. Angka ini mewakili makna apa? Kemudian fungsi statistik yang kedua adalah induktif atau inferensial. Ini berfungsi untuk menguji hipotesis atau menguji variabel antara variabel satu dengan variabel yang lain dalam hubungan bisa hubungan sebab akibat ataupun hubungan pengaruh atau korelasi biasa. Dan yang ketiga adalah memprediksi ya, prediktif. Statistik digunakan untuk memprediksi apakah sebuah data atau angka itu mewakili faktanya atau mewakili kenyataannya. Kemudian tujuan dari statistik yang pertama adalah untuk menganalisis catatan registrasi, menggambarkan keadaan objek. Jadi data yang diolah dengan statistik itu digunakan untuk melihat atau menggambarkan, mendeskripsikan objek yang dilihat, menjelaskan faktor terhadap objek, serta melihat hubungan. Nah, ini yang fungsi dari inferensial tadi ya, melihat hubungan antar variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah masalah ataupun konsep yang dikaji dalam penelitian. Contoh variabel apa? Motivasi, hasil belajar. Misalnya melihat hubungan antar variabel itu melihat hubungan antara motivasi dengan prestasi. Seperti apa? Itu digunakan data statistik. Tujuan lain juga membantu menyusun kebenaran teori. Misalnya Anda mengatakan 70% warga Unisula atau warga FAI
itu adalah santri misalnya. Nah, buktinya apa? Faktanya apa? Nah, Anda harus menghitung dengan data, dengan angka. Itu bisa dibantu alat hitungnya ataupun caranya itu dengan statistik tadi. Macam-macam statistik, sebagaimana fungsinya tadi ya, ada dua. Yang pertama adalah deskriptif. Fungsi ini untuk meringkas atau mendeskripsikan hasil amatan agar data itu menjadi bermakna. Contohnya apa? Penyajian data. Penyajian data yang saya sampaikan tadi, misalnya menyajikan data hasil belajar siswa, menyajikan data tingkat ekonomi siswa, menyajikan data tingkat motivasi siswa, menyajikan data tingkat pendidikan orang tua siswa, menyajikan data agama siswa, jenis kelamin siswa. Oh, satu kelas ini yang laki-laki 70 orang, yang perempuan 80 orang misalnya. Nah, itu disebut dengan penyajian data. Dan itu bisa dilihat dengan statistik, dengan alat bantu, bisa berupa Excel, ataupun nanti kalau yang lebih rumit, yang inferensial itu menggunakan SPSS. Fungsi lain adalah untuk tendensi sentral, serta tendensi penyebaran, untuk melihat bagaimana penyebaran data yang dikumpulkan. Data itu ya fakta ya, informasi yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, pengamatan, ataupun data-data yang dikumpulkan untuk kepentingan tertentu, misalnya data siswa, data guru, data mahasiswa, data dosen, data warga, dan sebagainya. Maka guru itu penting untuk memahami fungsi dari statistik, misalnya mau menghitung atau mengetahui tingkat penyerapan siswa terhadap materi yang kalian ajarkan. Nah, itu kan Anda menggunakan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu Anda hitung yang mampu menjawab itu misalnya 80 anak, yang tidak 20. Nah, itu menggunakan deskriptif ini. Macam-macam yang kedua ya, inferensial, yaitu menggunakan hasil amatan untuk membuat perkiraan kondisi yang tidak diamati dari sampel ke populasi, yaitu mengeneral atau melakukan uji hipotesis. Kalau uji hipotesis ini memang minimal ada dua variabel. Misalnya yang saya katakan tadi, prestasi belajar dan motivasi belajar. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap prestasi misalnya. Atau bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap hasil belajar. Ada yang bisa mengasih contoh? Status sosial. Bisa status sosial atau tingkat sosial bisa ya. Tapi harus diukur dengan pertanyaan-pertanyaan ya yang mengukur tentang status sosial misalnya. Atau agama juga bisa. Misalnya pengaruh pengaruh pengetahuan atau pengaruh pendidikan, tingkat pendidikan misalnya dari MI, SMP, SMA misalnya, atau SD, SMP, SMA dengan tingkat pengamalan agama itu bisa. Oh, kalau lulusan ini misalnya. Itu juga menggunakan inferensial ya. Statistik deskriptif itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, pengumpulan data itu juga sudah masuk, mengumpulkan data. Biasanya kalau kalian nyari data, mengumpulkan data, itu menggunakan teknik apa? Ada yang wawancara, ada yang angket, ada yang checklist, gitu ya. Pernah mengisi EDOM? EDOM itu sebagai salah satu bentuk pengumpulan data. Jadi Anda itu kan ngisi ya, angka 1 sampai 4 ada pernyataan, itu angket namanya. Statistik itu untuk menghitung hasil itu, gampangnya. Nah, peneliti itu membuat pernyataan dan jawaban orang lain atau responden yang akan menjadi sumber informasi itu yang mengisi. Lah, kalian itu kalau dalam EDOM itu sebagai responden yang mengisi angket tentang EDOM, evaluasi dosen ya, dosen mengajar EDOM itu. Kalian mengisi bagaimana kemampuan dosen menyampaikan materi, bagaimana kemampuan dosen mempersiapkan, bagaimana perencanaan pembelajaran. Kalian kasih nilai. Ada misalnya ada yang ngasih 1, 3, 2, 4 itu. Menurut persepsi kalian. Tapi kalau di EDOM itu kan dia positivistik ya. Pertanyaannya selalu pertanyaan positif, bukan pertanyaan negatif. Kalau pertanyaan negatif saya gini, dosen tidak pernah mengisi jam. Kalau ada pertanyaan kayak gitu,
dan dosen selalu mengisi jam, maka jawabannya apa? 1 apa 4? 1. 1, betul Mbak Lulu. Tapi kalau pertanyaannya dosen selalu mengisi sesuai dengan jadwal, dan faktanya dosen benar mengisi, jawabannya apa? 4. 4. 4, betul, kayak gitu. Nah ini nanti edom statistik itu nggak tahu nanti kali gimana, karena saya dengan praktisi mengajar ya. Mungkin nanti edomnya ada 2 mungkin ya, untuk saya dan praktisi. Atau kalau untuk praktisi berarti itu kan mewakili ibu, berarti penilainya juga sama seperti menilai mata kuliah ibu. Kemudian itu baru pengumpulan data ya, bisa dipahami nggih? Nggih. Y. Lanjut, diolah datanya. Kan sudah terkumpul nih data-data yang kalian isi. Mahasiswa udah ngisi edom semua. Kemudian dihitung itu yang ada 10 pertanyaan misalnya. Yang nomor 1 yang mengisi 4 itu ada 10 dihitung. Itu namanya diolah. Itu namanya pengolahan data atau bahasa kerennya tabulasi data ya. Oke, kalau ada tabulasi data apa sih? Ya pengolahan data itu. Kemudian penyajian data. Setelah dihitung disajikan. Oh, ini loh. Terkumpul 300 poin, pertanyaan 1, pertanyaan 2, 400 poin. Gini-gini. Maka di EDOM itu nggak ada namanya. Nggak ada nama anonim ya, supaya orang yang mengisi itu bisa leluasa mengisi, tidak ketakutan nilai berpengaruh pada nilai gitu loh. Karena memang EDOM itu untuk apa, mengevaluasi dosen. Tapi juga harus yang jujur ya, yang baik ya, bukan untuk menjatuhkan dosen atau kemudian untuk apa membaguskan dosen yang memang perlu dievaluasi. Jadi kalau bisa ngisi edom itu yang jujur. Tujuannya tadi setelah disajikan ya, kemudian dianalisis statistik ini di sini ya, menganalisis ini juga statistik. Yang analisis ini masuknya ke inferensial nanti. Jadi misalnya apa? Kalian ingin menggambarkan karakteristik gaya belajar siswa. Nah, misalnya siswa kalian kasih pertanyaan, kalian suka belajar sambil belajar kelompok atau individu misalnya. Individu, oh berarti dia masuk karakteristiknya misalnya introvert. Nah, itu dianalisis oleh guru. Tapi pertanyaannya yang membuat guru didasarkan pada teori. Alat yang digunakan biasanya dapat berupa tabel untuk menggambarkan ini ya. Alat yang digunakan untuk mendeskripsikan tadi berupa tabel, bisa grafik, diagram, peta, gambar, dan lain-lain. Contohnya apa? Misalnya tabel jenis kelamin siswa, tabel tingkat pendidikan orang tua siswa, grafik atau diagram, gitu ya. Kalau kalian pernah membuat Google Form yang ada pertanyaannya, ada yang pernah buat Google Form belum? Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah melihat hasilnya? Ada yang hasilnya seperti ini, coba kalian lihat. Nih, di belakang Ibu ini, di background itu. Ini Ibu kemarin membuat sebuah pertanyaan. Ini namanya deskriptif ya, gambaran deskriptif. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu atau saudara minat ketika untuk mengambil PPG Prajab ketika FAI Nusula menyelenggarakan? Jawabannya ada, Bu. ini saya contohkan, ini salah satu bentuk penggambaran apa? Ini loh. Ini berupa grafik itu ya, atau diagram ini, diagram ya. Jadi ada 97% dari responden itu minat, hanya berapa persen yang tidak minat. Ini contoh ya, contoh penyajian data deskripsi dalam statistik. Hasil perhitungan analisis yang dapat dihadirkan yaitu dapat berupa proporsi. Ini proporsi. Proporsinya berapa persen? 90. Nah, berapa persen itu? Kemudian modusnya, median. Modus itu angka yang sering muncul ya. Misalnya, oh ternyata modusnya rata-rata mengisi 4 ya di EDOM itu. Kemudian median, min, variansi, dan standar deviasi. Median itu nilai tengah, min itu rata-rata, variasi itu ya intensitas ataupun jarak ya, ataupun dinamis perbedaan antar responden dan juga standar deviasi kecenderungan dari hasil perhitungan. Rekan-rekan mahasiswa tidak perlu bingung ngitung secara manual, nggak perlu. Karena sekarang ada alat bantu apa kemarin yang Ibu sampaikan?
Ada yang masih ingat? SPSS. Jadi tinggal jadi data ini nanti kalau sudah terkumpul tinggal dimasukkan ke SPSS, nanti otomatis sudah tersaji, sudah teranalisis ya. Maka besok akan diajari sama Pak Rizal tuh yang dari Pusat Statistik Sulawesi itu akan membantu mengajari kita menginstal SPSS, kemudian menggunakan, menyajikan, menganalisis gitu ya. Nanti Bu akan memberikan penguatan pada cara menginterpretasi hasil SPSS. Kemudian statistik analitik atau inferensial. Ini bidang statistik yang mencakup semua kegiatan statistik secara utuh, mulai dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, sampai pada penarikan kesimpulan hasil analisis. Tujuan akhirnya adalah membuat inference. Inference itu artinya mengeneralisasi hasil pengukuran dari sampel ke populasi. Oke, tolong perhatikan ini. Tujuan akhir dari inferensial adalah menginference, ya, membuat inference atau mengeneralisasi hasil pengukuran sampel ke populasi. Perhatikan ini sekarang. Populasi mahasiswa, populasi apa artinya? Populasi itu adalah seluruh total mahasiswa FAI misalnya. Atau seluruh, jangan sulit-sulit dulu. Seluruh total mahasiswa angkatan kalian itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Misalnya 100 ya. Iya nggak? Lebih. Kayak gampang 100 ya. Iya. Itu populasi. Seluruh mahasiswa angkatan berapa kalian itu? 2022. 22. Seluruh mahasiswa PAI angkatan 22 itu 100. Itu populasi. Sampelnya adalah kelas kalian, misalnya, atau kelas A atau kelas C. Sampelnya adalah misalnya kelas PAI, kelas B, atau C, atau D gitu ya, misalnya ada. Itu namanya sampel. Sampel itu adalah gambaran atau sebagian kecil dari populasi, tapi memiliki karakteristik sama dengan populasi. Samanya gimana? Ya sama-sama mahasiswa FAI. Kan sama, meskipun kelasnya beda. Sama-sama usianya, sama-sama kuliah di FAI, sama-sama jurusannya sama. Nah, gitu. Itu namanya memiliki karakteristik yang hampir sama. Kalau kalian seluruh mahasiswa Unisula itu juga populasi. Sampelnya apa? Mahasiswa FAI. Gitu. Jadi sampel itu sebagian kecil dari populasi yang akan digambarkan dengan statistik deskriptif. Kalau populasi secara umum akan menggunakan data inferensial karena nanti akan digeneralisasi hasilnya populasi ke sampel. Yang dihitung itu hanya yang di sampel ini, tapi sampel ini seolah-olah menggambarkan populasi. Artinya apa? Bahwa sampel ini diharapkan dapat memberikan gambaran populasi secara umum. Tentu harus memilih sampel yang dapat menggambarkan populasi. Nih, lebih jelasnya. Populasi adalah seluruh amatan. Sampel itu hanya contoh, namanya juga sampel. Pernah dapat sampel produk nggak yang gratis itu? Sering nyari ya. Nah, itu namanya sampel. Sampel itu ya contoh sebagian kecil dari produk yang sebenarnya atau populasi yang sebenarnya. Maka satuan populasi itu N besar. Kalau ada N besar, berarti apa? Populasi. Kemudian kalau ukuran anggota populasinya 150, banyaknya 50. Kalau sampel itu N kecil ya, banyaknya anggota. Misalnya sampel kelas B, ini ada berapa? 15. 34 misalnya yang hadir di Zoom, berarti 33. Totalnya misalnya di sini tadi 100. Banyaknya 50. Enggak 50. Parameter merupakan nilai yang menyatakan ciri dari populasi. Nah, statistik merupakan nilai yang menyatakan ciri sampel. Nah, ini statistik. Bias sampel merupakan perbedaan ciri dengan ciri populasi dari mana sampel itu diambil. Bias tidak dipisahkan dari sampel. Sampel yang baik adalah sampel yang biasnya minimal. Apa itu bias itu?
perbedaan ciri sampel dengan ciri populasi. Makanya tadi yang saya katakan, sampel itu tidak boleh jauh biasnya dari populasi. Kalau populasinya mahasiswa FAI, maka sampelnya ya harus mahasiswa FAI. Masa kalau populasinya mahasiswa FAI, kemudian sampelnya mahasiswa FH? Menggambarkan nggak? Tidak. Terlalu jauh ya biasnya ya. Ini namanya bias. Tapi saya misalnya kalau Anda ingin mengukur perbedaan tingkat beragama mahasiswa hukum dengan mahasiswa teknik misalnya. Ya, berarti kan harus mengambil sampel dari mahasiswa hukum dan mahasiswa teknik, bukan mengambil sampel dari mahasiswa FAI gitu loh maksudnya. Bias yang disebut itu perbedaan cirinya itu jangan terlalu jauh. Kok bisa Bu dikatakan mereka sama memiliki ciri yang sama, padahal bisa jadi meskipun anak teknik tapi kalau santri ya kita mengambil asumsi atau perkiraan. Mereka itu kan sama-sama kuliah di teknik misalnya. Kemudian angkatan sama, jurusan sama, kecenderungan kesukaannya sama yaitu suka teknik misalnya. Nah, itu disebut dengan ciri yang hampir mirip dengan populasi. Maka untuk mendapatkan sampel yang biasnya minimal atau perbedaannya minimal ya, adalah dengan mengacak sampel. Misalnya kalau Anda mau meneliti prestasi atau motivasi belajar mahasiswa, dan gitulah, perilaku menyontek misalnya mahasiswa PAI angkatan berapa kalian? 2022. Jangan hanya diambil sampel B aja, tapi juga mengambil dari kelas B itu misalnya 20, kelas C 20, kelas D 20 dan diambil secara acak ya. Mau pokoknya yang nggak kenal nggak apa-apa, yang penting saya kasih angkat. Itu diharapkan dapat memberikan probabilistik sampel yang baik karena dianggap acak. Acak itu harapannya adalah dapat memberikan bias sampel yang sedikit. Oke, saya lanjutkan. Maaf tadi intermezzo baterainya ternyata sudah notice. Fokus statistik atau variabel. Nah, variabel ini tadi ya, ini kayaknya minggu depan aja ini. Pahami dulu tentang konsep statistik dulu. Nanti kalau terlalu jauh, bingung ya. Ini ya, statistik sudah bisa dipahami ya tadi. Statistik adalah metode untuk mengolah, menafsirkan data yang berupa kuantitatif, deskriptif, inferensial, dan juga induktif. Sampai pada pemahaman tentang populasi dan sampel. Itulah pengantar konsep tentang statistik. Kemudian pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas tentang konsep variabel sebagai salah satu sumber data dalam pengolahan statistik.